Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Ustadz berdoa semoga teman-teman senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAIBP, yaitu pelajaran yang kedua. Temanya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah antum mampu memahami makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti iman itu? Iman artinya percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah itu ada di langit, ada di bumi. Contohnya berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita itu dapat mengenal Allah? Untuk mengenal Allah itu ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Baik, yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda, makhluk-makhluk itu sangat banyak. Di sini kita akan mempelajari ciptaan Allah, yaitu yang pertama adalah benda mati. Jadi benda mati itu adalah ciptaan Allah. Benda mati itu apa saja Ustadz? Benda mati itu berupa kursi, meja. Kursi ini adalah buatan manusia, tetapi hakikatnya kursi meja ini adalah berasal dari Allah, yaitu dari pohon yang Allah ciptakan. Kemudian manusia membuat kursi dan meja dari pohon atau kayu tersebut. Kemudian buku, gunung, lautan, dan lain sebagainya itu adalah salah satu contoh di antara ciptaan Allah yang berupa benda mati. Kemudian ada lagi yaitu ciptaan Allah yaitu dari benda-benda hidup. Ini juga sangat banyak teman-teman, tak terhitung, tak ternilai jumlahnya ya. Benda-benda hidup itu apa saja Ustadz? Benda-benda hidup itu meliputi ada manusia, kemudian tumbuhan, hewan, dan lain-lain macam sebagainya ya, yang jumlahnya sangat banyak tak terhingga. Nah, dari ciptaan Allah ada benda hidup, ada benda mati, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan alam semesta. Seperti ini ayatnya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يبطله خسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Dia bersemayam di atas arsy, dia menutup malam kepada siang dan yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah yang Maha Suci, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dia memelihara segala sesuatu. Teman-teman, ayat Al-Quran di atas itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, tidak hanya menciptakan teman-teman. Tapi setelah Allah menciptakan makhluknya, kemudian Allah memeliharanya dan Allah memberi rizki. Itulah kehebatan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah sangat banyak, tetapi yang kita ketahui hanya 99 Asmaul Husna. Nah, di antaranya kita akan mempelajari 3 dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Al-Bashir, artinya Maha Melihat. Nah, tahukah teman-teman bahwa perbuatan baik atau buruk pasti dapat dilihat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ini Al-Basir, dapat melihat sesuatu dimanapun dan kapanpun. Bahkan Allah ini dapat melihat benda-benda yang kecil, benda-benda di tempat yang gelap, benda-benda yang oleh manusia tidak bisa terlihat, tetapi bagi Allah itu mudah. Karena Allah ini Al-Bashir, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Adil, yaitu yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia sama di hadapannya, teman-teman. Tidak ada yang tinggi, hanya keturunannya. Entah dia adalah anak seorang raja, anak seorang kaya, anak seorang pejabat. Allah Subhanahu wa taala hanya memuliakan seseorang berdasarkan ketakwaan. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Al-Azim artinya yang Maha Agung. Dengan memahami dan mengetahui sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, di sini teman-teman ada seseorang yang memikirkan, Masya Allah, Allah menciptakan gunung yang begitu besar, kemudian Allah menciptakan langit yang tidak ada
tiangnya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Allah menciptakan lautan yang sangat luas. Nah, maka dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka kita akan mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu latihan. Silahkan teman-teman kerjakan ya. Ada 5 soal di sini. Setelah selesai dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustadz tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.